Shalom. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memasuki suasana Natal. Desember itu adalah bulan Natal. Ya, ada bulan suci dan kita ada bulan Natal. Dan saya kira itu tidak salah untuk kita sikapi dan kita nikmati. Suka tidak suka dimanapun kalau sudah masuk Natal, nuansanya berubah, musiknya berubah, hatinya juga berubah. Buat yang muda ada sukacita. Buat yang tua ada sedikit gelisah. Ya, yang tua-tua pasti gelisah. Mau cat rumah perlu biaya. Mau jalan-jalan perlu biaya. Sana sini harga naik. Tiket naik, semua naik, serba naik. Ya, kalau tidak ada kue, tamu mau datang. Orang tua pasti sedikit gelisah. Tapi saya yakinkan dan saya pastikan Jemaat Psalm 21 tidak ada yang gelisah. Aminnya kencang ya. Apalagi kalau Psalm 21 yang sudah mempunyai komitmen dengan misi. Wow, pasti tidak akan gelisah karena tahu bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang benar. Bapak Ibu, mari saya mau lihat adakah Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu di sini bukan orang asing melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan ya Anda tidak langsung balik lepas ibadah ini. Staf saya nanti akan memberikan membagikan visi misi di gereja di tempat ini. Dan demikian juga kami ambil bagian jikalau Bapak Ibu punya pergumulan dan kami akan berdoa masuk di dalam doa syafaat kami. Tuhan memberkati. Nah, selamat datang, selamat menikmati suasana hadirat Allah bersama dengan rekan-rekan di tempat ini. Buat Anda yang ada di tempat ini maupun di rumah, mungkin Anda pas baru saja tanpa sengaja tiba-tiba jarimu, ya tunjukmu memencet channel yang ada di Psalm 21, ya channel dari Psalm 21 mengikuti YouTube. Nah, Anda mengikuti ibadah ini, selamat Anda mengikuti, Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Saya tidak sapa satu persatu yang Anda di luar. Saya tahu Anda mengikuti baik ada di Indonesia maupun di luar negeri, di di dalam kota, di luar kota dan luar pulau. Selamat mengikuti. Satu hal yang saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin manusia bisa melupakan kita dalam satu dan lain hal. Ya, mungkin lupa dan mungkin tidak sapa. Tapi yang pasti Bapak Ibu mesti tahu bahwa Yesus tidak pernah melupai kita. Dan tidak melupai Anda semua yang sedang mengikuti channel Psalm 21 ini. Dan saya mau pastikan bahwa Tuhan Dia mengenal kita dan Dia tahu keadaan kita dan kebutuhan kita. Melebihi dari kita mengenal diri kita dan mengetahui apa yang kita butuhkan. Ya, manusia terkadang hanya pencapaian tetapi sedikit memperhatikan kebenaran. Apalagi kita masuk ke namanya postmodernism yang hampir semua sudah meniadakan tatanan kehidupan. Dan ini sangat berbahaya. Saya tidak masuk ke wilayah itu Pak Bu. Hari ini saya mesti berkhotbah sesuai dengan firman Tuhan mengawali bulan Desember. Dan membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk menutup tahun 2022. Ada hal-hal baru tentunya Tuhan ingin kita kerjakan bersama di tahun 2023. Dan memang kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan selalu baru, tentunya tidak ada yang lama. Tetapi kalau yang namanya selalu baru bukan berarti barang itu barang yang tidak pernah ada, ya. Hanya saja mungkin kita lupa atau memang kita belum mencapainya. Dan Tuhan membukakan buat kita. Sebagai tolak ukurnya, barometernya yang ada lain. Firman Tuhan tentunya. Ada satu kisah yang ini bukan kisah nyata. Tapi ini sebuah realita kebenaran firman Tuhan yang absolut. Dan memang ini Tuhan berikan satu perumpamaan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Tuhan gambarkan, itu dilihat oleh Yohanes saat di Pulau Patmos, ya. Artinya ada satu pencerahan. Yohanes melihat di Pulau Patmos apa-apa saja yang dilihat,
Kalau Anda baca di kitab Wahyu 1, 2, 3, 4, 5 sampai kepada yang terakhir, itu yang dikisahkan itu sebenarnya juga ditulis di dalam kitab Yehezkiel, kitab Daniel, kitab Yesaya, kitab Yeremia. Nah, kalau di kitab Wahyu itu ada bersifat profetik, nubuatan, ya justru itu peneguhan apa yang telah Tuhan bicarakan yang dicatat oleh para hamba Tuhan di dalam tadi saya sebutkan di beberapa kitab-kitab para nabi, ya, Yehezkiel, Yesaya, Daniel, dan masih banyak diantaranya. Kalau Bapak Ibu mau baca Alkitab, rajin-rajin untuk disinkronisasi, ya Alkitab sebenarnya yang diceritakannya cuma satu, ya, tentang siapa? Ya tentang Yesus Kristus itu yang tadi dinyanyikan. Semua itu hanya satu, ya, tentang Yesus. Kalau Alkitab membuka, menggambarkan yang dikatakan Injil itu berita, memberi informasi buat Anda dan saya, ya informasinya tentang Yesus. Tetapi pada saat waktu kita tahu bahwa itu cerita tentang Yesus, mestinya kita juga menyadari saat waktu kita dengarkan berita tentang Yesus, sesungguhnya sedang menunjukkan diri kita. Itu yang mesti tahu. Alkitab memang menceritakan tentang Yesus. Dan kita tidak boleh hanya berangkat sampai kepada Yesus. Muaranya adalah Anda dan saya. Kenapa Yesus ada di dunia ini? Itu disebabkan karena manusia. Kalau nggak ada manusia, ya tentu Yesus tidak perlu datang. Siapa Yesus? Terlalu banyak bahan untuk diperdebatkan. Masing-masing punya versi. Tapi Alkitab saya catatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Selesai, final. Nggak usah kita bicara lagi. Nah kalau dia Tuhan dan Allah kan dia bukan manusia. Ya Pak ya? Dia bukan manusia, dia adalah Allah sesungguhnya. Tapi mengapa dia bisa disebut anak manusia? Karena dia disebut anak manusia, dia datang kepada Anda dan saya adalah manusia. Bilang sama samping kiri, kamu itu manusia. Manusia yang dibuat dari debu dan tanah. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, manusia yang diambil dari tanah, dibentuk, kemudian Tuhan memberikan hidupnya di dalam manusia. Manusia yang punya pikiran Allah. Kan luar biasa toh? Manusia yang punya pikiran Allah. Dan pikiran Allah yang diberikan kepada manusia adalah pikiran bebas. Free will. Hidup bebas. Tetapi dengan kebebasan yang tidak boleh dilupa, yang absolusi namanya, absolut mutlak adalah kebenaran. Apapun boleh kita capai. Maka seringkali saya memberikan tekanan-tekanan penting bahwa hidup ini sesungguhnya bukan pencapaian itu yang terpenting, walaupun pencapaian itu tidak disalahkan. Tetapi yang terpenting kemutlakan adalah kebenarannya. Karena memang dari sananya Pak Bu, dari sejak semula manusia diberikan kebebasan dan hati manusia, pikiran manusia, letakkan fokus pencapaian dan meniadakan kebenaran. Itu adalah Adam dan Hawa. Dan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ia tidak perlu nyanyi seperti kita. Ia tidak perlu buat alat musik kumpul sama kita. Allah ada di tengah-tengahnya. Itu aja manusia masih bisa tergeser Pak Bu pada zaman itu. Lalu coba lihat kiri kanan. Apalagi kamu. Apalagi kita. Mengerti gak Pak Bu maksud saya?
Orang seperti dia aja bisa digeserkan, apalagi kita yang hidupnya sudah sekian lama dari penciptaan. Konon Alkitab saya mengatakan itu 6.000 tahun. Walaupun secara sains mengatakan jutaan tahun, kita tidak perlu perdebatkan. Kita masuk saja dalam skala hitungan waktu linear 6.000 tahun. Yang hidup di dalam nol aja bersama Tuhan saja masih bisa dimungkinkan ya untuk dia melalaikan kebenaran. Apalagi kita. Berarti serius gak Pak Bu? Serius banget. Sangat serius banget. Karena itu saya selalu mendorong jemaat Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari semakin kita dekatkan kepada kebenaran Allah. Apa itu? Nah, hari ini kita mau bicara sama-sama. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, saya kalau nggak salah ini pernah ditulis oleh seorang sahabat saya, sebuah lagu. Ya, ada satu lagu, entah iya atau tidak, karena orangnya di sini Sofyan. Saya tidak tanya lagunya apa, tapi waktu saya baca Anda akan diingatkan kembali lagu ini. Benar nggak? Kalau nggak salah ya. Bahkan ada rekamannya kalau tidak salah juga. Direkam volume pertama dari Psalm 21. Saya tidak baca banyak ayat, tapi dari pembacaan ini yang saya dapatkan dari Tuhan itu saya baca 3 ayat untuk kitab Wahyu pasal ketiga. Dimulai dari ayat yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan apa sih di sini yang dikatakan? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Anak kalimat kedua, jikalau, kata jikalau bahasa Indonesia itu premisnya apa? Ada yang diragukan. Kalau saya, jikalau Anda percaya saya, berarti ada yang kemungkinan tidak percaya sama saya. Tadi yang ngomong Tuhan Yesus loh. Kalau saya yang ngomong, Pak Bu, jikalau Anda percaya saya, ya supportlah saya dalam pelayanan. Kan begitu. Tapi berarti ada yang tidak percaya kan? Dan tidak support. Dan memang faktanya begitu. Ya kan? Ya faktanya memang begitu. Ketika kita punya misi, semua support. Tapi ada juga yang nggak support. Siapa orangnya? Bilang sama samping kiri kananmu. Pengkhotbah nggak bilang kamu loh. Nggak bilang. Jangan tersinggung lah. Tapi orang ini aku tahu banget dia nggak support. Betul nggak? Ah gitu aja sih. Natal itu kan gawean kita bersama kan? Betul gak? Gawean kita bersama. Artinya kita sama-sama. Karena kita dilahirkan karena Yesus itu datang. Karena Natal itu namanya. Dan kalau kita menyadari kalau itu penting. Dan gereja memfasilitasi. Bukan gawean gereja. Bukan pekerjaan panitia loh. Bukan. Itu kita, anak Tuhan. Kalau kita menyadari aja bahwa itu punya kita, enggak besar, kecil pun boleh. Ngerti gak? Nah, kalau bahasa itu tidak ada bahasa. Jikalau Anda mengerti tentang Natal, Anda akan sama-sama ambil bagian dalam Natal. Dan bahasa ini seperti itu. Terus sulit mengerti gak? Paham ya? Karena saya berhadapan dengan orang-orang pintar di sini. Jadi saya beranggapan bahwa bahasa saya Bapak Ibu bisa mengerti. Dan bahasa Alkitab seperti itu. Artinya Yesus sendiri saja yang adalah Allah yang mutlak. Dia masih meletakkan satu ruang bahwa ada kemungkinan orang meniadakan dia. Dan bahasa saya hari ini. Bahasa saya. Orang itu bukanlah Anda di sini. Tapi orang itu di luar sana. Kalau orang itu di luar sana berarti mereka dalam keadaan bahaya. Kalau Anda dan saya tahu dia bahaya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Tuhan? Selesai Pak Bu.
bilang sama samping kiri kanan, di sana ada orang bahaya, kita bertanggung jawab untuk membawa dia kepada kebahagiaan yang sepenuhnya Yesus Kristus tawarkan kepada manusia. Pak, Bu, jangan tepuk tangan kalau kita belum berakar di hati. Sesuatu yang kita responi harus berakar di hati, bukan kondisi. Kerusakan manusia disebabkan karena terkondisi rusaknya keadaan dunia. Ya, setuju dengan saya enggak? Karena kitab katakan dunia yang kepunyaan Allah, dalam 1 Yohanes ya, dunia yang kepunyaan Allah diberikan kepada manusia. Bukan cuma dikasih loh, diberikan otoritas dan kuasa mengelola. Hanya karena manusia ego tidak lagi punya otoritas, apalagi kuasa. Lalu berpindah ke siapa? Yang punya kemampuan menipu kita, yaitu setan. Maka sekarang dia berbalik datang kepada manusia. Saya pakai bahasa tragis loh, tragisnya gini. Setan punya sifat cuma menyerang, tapi dia tidak punya kemampuan menelaah siapa yang dia serang. Dia hajar aja, istilah saya tuh, ya kalau yang babi buta gak enak juga kalau pakai bahasa terlalu preman ya. Dia akan hajar seenaknya aja gitu loh. Nah pas di Taman Eden yang kena Adam selesai itu. Perjalanan waktu ada datang seorang manusia. Sama tawarannya juga. Dan dia cuma menguji, kalau kau anak Allah, tunjukkan kamu anak Allah. Jatuhkan diri kamu. Sebab Allah akan mengutus malaikat yang menatang kamu. Dia gak tahu bahwa dia anak Allah ada pencapaian, tapi ada kemutlakan. Pencapaian bahwa dia adalah misi Allah harus berhasil. Kemutlakan dia tidak boleh keluar dari kebenaran. Beda dengan Adam. Mengejarkan pencapaian, lalai kemutlakan. Bisa ngerti gak? Pencapaian itu apa saja? Nanti saya masuk ke sana. Natal kita pakai tema itu. Pencapaian manusia itu adalah keberhasilan dan kelimpahan. Itu ukurannya. Tapi kemutlakan adalah kebenaran itu dari hidupnya sendiri. Adam dan Hawa itu cuma karena tertipu karena pencapaian, maka kemutlakannya itu kebenaran itu hilang, maka mati kan? Yesus dan setan punya sebuah kebiasaan, serang sana serang sini. Dia datang menyerang Yesus. Pencapaiannya memang Tuhan juga punya pencapaian, keberhasilan toh. Tetapi pencapaian itu menjadikan bagian daripada kehidupan. Tetapi dia tidak lalai akan kebenaran. Maka dia jadi pemenang. Kalimat itu bilang begini dia nih. Itu yang saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Kalimat itu bilang begini. Akan ketika kamu menyembah aku. Kata setan kepada iblis. Kepada Tuhan. Kata iblis sama Tuhan. Itu ada dalam kitab Lukas pasal 4. Ya. Pencobaan yang setelah 40 hari dia puasa. Ketika kau sembah aku, dia bilang, maka seluruh bumi ini kuberikan kepadamu yang ku dapatkan. Loh, bukan haknya dia. Kalau Anda baca di ayat yang 1 sampai ke 6 ya. Yang diberikan kepadaku. Jadi setan gak punya toh. Dia cuma hanya mengambil alih yang Allah serahkan kepada manusia. Hanya manusia tidak cakap mengelola, berpindah ke iblis. Nah sekarang dia akan pakai itu untuk menjebak Tuhan. Tapi karena Tuhan dia punya
obsesi pencapaian, tapi dia punya eksistensi kemutlakan. Obsesi itu apa yang akan dikerjakan, ya. Eksistensi itu atau konsistensi dan eksistensi dia adalah kebenarannya yang tidak mau dilepas. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk di akhir zaman ini. Apa pencapaiannya? Ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jikalau ada yang membuka pintu hatinya, jikalau ada yang membuka pintu buat aku akan masuk. Kata jikalau masih ada kemungkinan orang itu tidak membuka. Hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang semua mau buka pintu untuk Kristus Tuhan kita. Lalu ada ayat berikutnya penegasan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini penegasan. Coba, ini kolerasinya apa? Linearnya apa nih teks ini? Yang tadi buka pintu, masuk, aku makan bersama. Lalu lompat pada ayat linearnya, teksnya, ada penekan kata menang. Ini bahasa apa? Ini bukan bahasa dalam pemahaman kita secara umum. Enggak, ini ada bahasa spiritual yang sangat kental yang perlu kita sikapi. Jadi tadi kita mesti buka pintu buat dia masuk. Setelah dia masuk, makan bersama. Setelah itu dihadapkan apa? Peperangan toh. Kalau kata menang kan peperangan, ya. Atau main judi? Enggak lah. Ya, game di situ. Ada sebuah permainan, bukan, ada sebuah pertandingan, baru akan ada nilai. Ayat ke-22, siapa bertelinga? Nah ini dia nih, ini bahasanya kadang-kadang buat kita tuh lewat aja gitu. Lepas aja itu. Ya, saya renungkan ini hampir 1 minggu nih. Walaupun seringkali saya juga, bahkan saya pernah nulis buku gitu. Tapi ini kali karena ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara sama saya renungkan, saya ambil 3 ayat ini. Di situ dikatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi urutan yang tadi itu buka pintu, masih ada kemungkinan orang tidak buka. Yang kedua, peperangan harus menang, ada kemungkinan yang kalah. Maka kedua persoalan yang menjadi krusial diperlihatkan kepada apa? Satu aja, telinga. Kan kalau bahasa secara umum telinga. Artinya apa? Dengar. Apakah kita nggak pernah dengar? Oh iya, kita dengar. Apakah Bapak Ibu tidak dengar saya ngomong? Oh iya, dengar. Tapi pertanyaannya, apakah dengar itu yang dimaksudkan? Bukan. Kata mendengar ini berbicara tentang apa? Tentang kamu ngerti apa yang kamu dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan hanya sekedar ngerti, tetapi dia berlabuh di dalam dirimu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu mesti refleksikan apa yang kamu dengar itu. Maksudnya itu loh Pak Bu. Oke, kita mulai. Kita mulai bedah nih. Pertanyaannya, apa sih yang dikatakan buka pintu, dia berdiri depan, buka pintu, lalu dia akan masuk, makan bersama. Pertama, bicara tentang buka pintu. Pintu apa? Pintu rumah. Ya, saya pikir sederhananya ya semua orang mengerti pintu hati ya. Buka pintu hati kan? Betul gak? Tapi saya kira sederhana tuh kalau kita bicara tentang pintu hati. Bukalah pintu hati. Ya kan? Bahkan ada nyanyiannya. Bukalah mata hatiku.
Kita minta Tuhan yang buka. Bukalah mata hatiku. Gimana nyanyinya? Na 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 na. Ya. Kita suruh Tuhan yang buka. Tapi padahal Tuhan tuh ketok loh, suruh kita yang buka. Ya. Itu lagu bagus sebenarnya, suruh kita buka mata. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan maksud ini buka pintu hati. Nah, seringkali karena kita tidak memahami pemahaman yang utuh, sehingga kita tidak pernah mengalaminya. Itu yang kedua. Ketika kita tidak mengalami, maka muncul ketiga, kita tidak mengenal. Kalau kita tidak mengenal, mudah disesatkan. Mengapa ada orang nikah enggak tahan lama? Padahal sudah dikaruniakan. Ya karena saya kanselor, saya gembala, ribuan pasangan saya layani. Kalau udah bilang dia mau cerai, dengan berbahasa apapun dia susah. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan, kenapa orang itu mau cerai? Jawabannya cuma satu, yang dari dia. Nggak cocok, Pak. Satu. Kedua, itu orang nggak bisa diatur lagi, Pak. Yang ketiga, saya nggak sanggup ikut orang itu, Pak. Yang keempat, orangnya kasar, tidak kenal Tuhan, Pak. Terus saya tanya, waktu kamu mau nikah, apa yang kamu tahu tentang dia? Enggak, Pak. Loh, kok kamu mau nikah sama dia? Enggak tahu, tapi mau nikah. Ya kan aku percaya aja. Nah, itu yang saya catat garis bawahnya, kata percaya. Lalu sekarang nyatanya begini. Apakah sekarang begini atau dari dulu begini? Saya cuma tanya, sekarang begini. Loh, berapa lama kamu sudah nikah? Sudah hampir 20 tahun, Pak. Anaknya sudah besar, Pak. Baru kamu tahu begini. Ya selama ini gimana? Yang jadi benar adalah kata percaya awal itu. Memang kita sama-sama tidak tahu. Modalnya coba percaya. Apa yang membuat kamu percaya? Kata percaya itu harus diletakkan kepada dasar kamu mengenal. Kata mengenal, kata percaya itu lahir dari kata mengenal. Aku percaya Tuhan. Dengar, kata percaya itu harus mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal? Kita mengerti siapa Tuhan itu. Kita tahu siapa Tuhan itu. Itu kata tahu pertama, informasi. Kedua, pengetahuan itu membawa kita melakukan apa yang kita tahu. Gak perlu tahu terlalu banget kok. Yang penting kita tahu aja. Apa yang sudah lakukan aja. Waktu kita lakukan maka kita punya pengalaman. Begitu kita punya pengalaman, kita baru tahu, oh Tuhan itu seperti itu. Nah, itu pengenalan. Nah, sebenarnya ayat ini sedang bercerita tentang mengalami sebuah pengenalan secara pribadi. Itu kata buka pintu. Dalam bahasa umum. Lalu bahasa agak lebih khusus sebagai analoginya, saya coba menggunakan bahasa kosmologi. Saya bukan ahli, tapi saya pinjam aja. Dalam dunia, ya, dalam sains, ya, itu ada istilah makrokosmos dan ada satu lagi apa? Mikrokosmos. Lalu pertanyaan, Tuhan ada di mana? Tuhan itu di luar dari makrokosmos sebenarnya. Karena Tuhan bukanlah di dalam. Bukan di dalam, tapi Tuhan bisa ada di dalam. Karena Tuhan itu maha. Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan ada Alfa dan Omega, dia adalah awal dan dia akhir. Itu ditulis dalam kitab Yesaya. Menandakan memang Tuhan itu absolusinya dia adalah maha, nggak bisa lagi dibatasi. Lalu kata mahanya itu di luar kosmos, berarti bagaimana orang yang tinggal dalam kosmos itu? Dia juga maha hadir. Nah, itu dia yang luar biasa. Hadir di mana? Hadir dalam kosmos, makrokosmos atau di alam kehidupan ini. Lalu kalau kita di gereja sering bilang Allah maha hadir. Manusiawi kita membayangkan Allah di mana? Sini, di depan kita. Salah nggak? Nggak salah. Karena memang Allah itu yang di luar kosmos tapi ada di dalam kosmos.
Tetapi sebenarnya yang perlu Bapak ketahui, kalau mengacu kepada ini, yang disebut Tuhan hadir bukan di makrokosmos, tapi di mikrokosmos. Udah bisa ngerti belum? Kalau makrokosmos ini adalah alam semesta ini, nggak salah ya. Kalau mikrokosmosnya di mana? Pak Guru, Pastor Sukardi, itu di mana mikrokosmos? Ada di alam pikiran kita. Maka itu kalau kita membaca secara sains, luar biasa tuh. Allah meminta kepada manusia, kuasailah bumi ini. Wow. Allah kita itu kan Allah yang apa? Allah yang benar. Kalau dia suruh kita kuasai, dia bukan manusia seperti kita. Menyuruh orang tapi kita tidak tahu kemampuan orang itu. Menikah sama orang kita tidak tahu orang itu, hanya percaya saja. Nanti baru nyesal nyanyi lagu Panbers lagi. Allah bukan seperti itu Pak Bu. Allah saat waktu berbicara, dia tahu apa yang dia bicara sampai kemana dia akan mendarat. Kalau dikatakan manusia kuasai alam bumi ini, berarti apa? Absolut. Manusia bisa menguasai bumi ini. Maka secara sains dibuktikan Pak Bu. Ada banyak orang yang menyelidiki Allah, diselidiki sama dia, nggak ketemu, jadi ateis. Tetapi ada orang yang ateis menyelidiki ilmu pengetahuan, akhirnya jadi percaya Tuhan. Benar, coba sering-sering bacalah. Ada banyak orang yang coba cari Tuhan, pendeta, para teolog cari Tuhan, jadi ateis ya, kebingungan. Dia anggap Tuhan udah nggak ada. Tapi sebaliknya ada para ilmuwan yang terus menggali ilmu pengetahuan, akhirnya ngaku, tidak ada yang lebih sempurna, hanya Yesus Kristus, dialah Tuhan yang paling sempurna. Nah ini dia kesalahan manusia, pencariannya itu yang tidak tepat, betul gak? Jadi pada saat waktu dia menggali pengetahuan, dia baru tahu, oh iya ya, gak mungkin kalau gak ada satu pribadi yang lebih besar mengatasi daripada semua yang sedang kita hadapi. Salah satu contoh tadi saya katakan mikrokosmos. Ada seorang sains ilmuwan. Saya juga belum pernah ngukur. Tapi berdasarkan itu dapatkan Nobel. Berarti itu benar. Bahwa otak manusia sarafnya. Itu kalau ditarik nih. Ditarik ya. Itu kita putar bulatan bumi ini. Itu berkali-kali lipat katanya. Berarti panjang banget saraf kita di otak kita ini. Benar. Nah, dari situlah mulai kita terpikir bahwa Allah memberikan perintah kepada kita bukan abal-abal. Tuhan jadikan manusia pekerja, bukan pekerja partai, bukan petugas partai, tapi pekerja Kristus dan petugas kerajaan Allah. Tidak ada kata tidak sanggup Pak Bu. Ya kalau kita ukur kemampuan kita memang kita tidak sanggup. Nah maka itu dikata yang penting buka dulu. Kalau kamu buka baru kamu mengerti, yang kedua makan bersama. Nah kata buka pertama itu antara makro masuk ke mikro. Saya berikan sebuah analogi yang sangat sederhana buat Bapak Ibu. Pagi tadi di khotbah saya yang pertama, saya pakai Monas. Tapi mungkin sekarang saya nggak pakai Monas. Karena di Kalimantan Barat ada satu makanan yang sempat viral. Oleh karena seorang tokoh nasional, tanpa sengaja dia berucap. Anda belum tahu apa yang saya maksudkan kan? Tapi di Jakarta sekarang ada satu tempat, Pantai Indah Kapuk. Itu besarnya luar biasa tempat itu yang menjanjikan makanan yang ada di Kalbar itu. Nah mulai Anda dengar kan? Udah mulai tahu kan? Pastilah sebagian, hampir semua kali ya. Udah pernah sana ya? Terus ngebayangin diputer-puter. Ya bagaimana telinganya, bagaimana kakinya, bagaimana ususnya. Kan begitu kan? Betul gak?
Saya belum jelasin apa itu loh. Udah tertangkap Bipang nih katanya. Betul gak? Nah saya cuma kasih lihat nih Bapak Ibu. Ini sekarang begitu saya cuma ngomong bahwa itu hanya senggol-senggol cerita Bipang. Langsung Bipangnya ada di mana? Tak dulu. Bipang tuh di sini. Bayangkan ini Bipang. Ini babi yang sudah dipanggang 3 jam. Dan warnanya sudah kecoklat-coklatan. Sedikit kehitam-hitaman. Tak centil. Garing. Minyaknya netes. Di meja tersaji sambal cocolannya. Ada kerupuk. Ada keripik. Ada jeruk. Ada pisau. Ada sendok. Ada garpu. Dan dipotong. Kupas. Dagingnya dicabut satu persatu. Saya tanya, ada di mana itu barang? Ada di mana? Ada di sini enggak? Enggak ada. Tapi udah bisa dirasakan belum? Udah. Di mana? Di otak kamu. Ya kan? Udah masuk ke dalam. Itulah mikro. Tuhan yang besar di sorga turun di kosmos dan dia akan masuk ke dalam pikiran kita. Buka pintu itu begitu Pak Bu. Maka itu karena akan kutaruh pikiranku ke dalammu. Dan perasaanku ke dalammu. Sehingga engkau menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Itu yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 10 kan. Dan ini Pak Bu yang tidak pernah kita sikapi. Sehingga kita jadikan Tuhan itu sebuah pencapaian, tapi kita meniadakan kemutlakan. Kemutlak itu kebenarannya yang bekerja di diri kita. Akibatnya kita berusaha cerita tentang Tuhan, kita gak punya pengalaman akan Tuhan. Kita hanya punya agama Kristen sama dengan agama lain. Dan saya mau pastikan agama tidak semua sama. Karena hanya agama Kristen yang punya Yesus, toh? Agama sama ya, cuma bahasanya aja. Agama, tetapi isinya beda. Karena isinya di dalamnya yang punya Yesus cuma hanya Kristen. Tapi kalau kita cuma jadikan kita punya agama, hanya punya Yesus, apalah artinya? Padahal Tuhan tidak datang menciptakan agama buat kita. Tuhan datang menciptakan kehidupan baru buat Anda dan saya. Bahwa dia mau hidup di dalam hidupnya Anda dan saya. Amin. Maka dia perlu masuk. Nah setelah masuk Pak Bu, apa yang dia mau dilakukan sama dia? Makan bersama. Itu seringkali yang kita tidak tahu maksudnya apa. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya. Di Yohanes pasal yang ini bagus sih Yohanes ini. 4:34. Ya, 4:34. Yohanes 4 ayat 30 katanya begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yang menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau tanya Pak Bu, Tuhan Yesus punya makanan apa? Makanan Tuhan Yesus apa? Dia mau masuk loh ke dalam hidupnya kita. Supaya kita ngalami hidupnya dia kan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia masuk kita ngalami hidup dia. Sama-sama kita makan. Nah makanan dia inilah perlu ada satu pengorbanan. Perjuangan. Maka disitulah ada kriteria kata kalah atau menang. Karena pekerjaannya. Kata pekerjaan itu berarti ada sebuah tindakan. Tindakan itu bisa membuat kita menghasilkan atau tidak. Membuat kita lanjut atau tidak. Nama itulah digunakan dengan bahasa kalah atau menang. Ya, maksudnya seperti itu. Apa sih pekerjaan Tuhan? Makanannya ada menyelesaikan
pekerjaan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Buat Yesus sudah selesai belum? Kalau kita mengacu kepada Yohanes pasal yang ke-20 di ayat yang ketiga apa? Leste, sudah selesai. Final. Apa yang diselesaikan? Mungkin kita seringkali dengan pekerjaan Tuhan atau kehendak Tuhan adalah keselamatan. Is okay, saya setujulah. Karena keselamatan itu terlalu makro. Padahal esensinya itu cuma satu. Yesus datang supaya apa? Yesus datang supaya apa? Bapak, Ibu, dan saya ada hidup. Karena memang kita telah mati oleh karena dosa. Itulah yang disebut keselamatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada Anda supaya kita mengalami hidupnya Tuhan. Dengan hidupnya Tuhan kita punya pencapaian, yaitu adalah kehidupan yang baru yang akan datang. Kalau kita tidak hidup, maka kita tidak akan pernah mencapai itu. Apa yang hidup? Yaitu jiwa kita. Karena Tuhan meminta kita menguasai alam semesta ini, Dia menggunakan satu tindakan. Dia menghembuskan nafasnya. Jiwanya Tuhan diberikan kepada kita. Hidup. Manakala kita lalai akan absolusinya. Kebenaran yang absolut kita niadakan, tapi kita kejar pencapaian. Maka jiwa mati. Yesus datang kedua kali supaya jiwa kita hidup kembali. Hidupnya kembali jiwa kita. Maka sebenarnya kalau Yesus ada di dalam diri kita, kalau kita memiliki hidupnya Yesus, maka firman Tuhan itu genap. Dan itu kebiasaan saya di dalam doa. 30 tahun saya jadi pendeta. 3 tahun saya bertobat, doa saya tidak berubah. Oleh kasih karunia ya Tuhan, saya dilahirkan menjadi serupa dengan Engkau. Maka sekarang aku hidup, bukan aku seorang diri yang hidup. Engkau hidup di dalam aku. Yang kuhidupi di dalam kehidupan ini hanya satu. Hidup oleh iman menjadikan Yesus sebagai panutan. Jadi kita tidak bisa mencapai kemenangan yang total kalau kita tidak jadikan Yesus sebagai apa? Pola kehidupan kita. Kalau Tuhan itu adalah global selesai. Untuk membuktikan kita hidup di dalam Tuhan itu adalah kebenaran yang sudah menjadikan absolusinya. Tak boleh berubah. Tetapi orang yang sudah punya kebenaran belum bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi teladan. Kalau dia tidak hidup di dalam sebuah kehidupan yang selalu berubah. Maka dikatakan ada perubahan. Nah, perubahan kita ini cenderung membuat kita masuk kepada dunia yang punya musim-musim. Hari-hari ini sering kita dengar katanya apa? Postmodern. Maksudnya apa Pak Bu? Dimulai dari free modern, pramodern, modern dan postmodern. Free itu katakanlah zaman kayu, zaman besi, zaman bahala. Lalu pra itu ortodoksisasi atau dikatakan konservatif. Gereja konservatif lah kurang lebih. Atau manusia yang konservatif. Orang-orang agak ortodok. Orang-orang yang agak ada kolot gitu loh. Lalu masuk kepada modern. Kata modern orang-orang bisa berpikir secara lebih terbuka. Pakainya juga sudah mulai modern dan sebagainya. Dan itu masih gak apa-apa. Gereja juga sudah masuk ke era-era seperti itu. Rumah tangga juga sudah mulai masuk ke era-era. Ya nggak apa-apa. Memang kita memang hidup di tengah itu. Ini musim-musim kehidupan. Tapi yang paling bahaya setelah pandemi kita sedang masuk namanya postmodern. Apa itu? Dan ini bahaya banget. Nah, saya menggunakan satu bahasa yang pernah diucapkan oleh Bill Gates. Bahwa satu masa akan datang manusia tidak lagi bisa menerima namanya institusi resmi. Apa itu? Gereja institusi resmi. Agama institusi resmi.
Pemerintah institusi resmi. Keluarga institusi resmi. Pria, wanita, nikah itu institusi resmi. Kan itu. Tapi kalau sudah meniadakan institusi resmi akan datang. Bukankah hari-hari ini kita sudah mulai lihat ada beberapa negara mensahkan ada pernikahan tanpa ada institusi resmi. Pria nikah dan pria, wanita nikah dan pria. Artinya apa? Sudah melanggar kebenaran. Orang akan ke gereja, tak bergereja nggak ada masalah. Yang penting gua berdoa saja. Salah nggak? Nggak salah doa. Tetapi masalah bahwa hidup ini ada perubahan. Perubahan itu disebut apa? Probabilitas, harus ada pola untuk kita berubah. Alkitab mencatat ada Adam Hawa sampai kepada Yesus Kristus. Musa pertama kali dia temukan Tuhan, dia mulai dari Abraham sampai ke Ishak dan Yakub. Berarti ada pola untuk kita berubah. Tapi sekarang orang begitu mudah meniadakan institusi ini. Nggak kerja nggak apa-apalah. Yang penting gue masih berdoa. It's okay pemahaman. Tetapi tanpa kita sadari kita telah masuk ke postmodern. Rumah tangga juga begitu. Gue nggak punya rumah tangga nggak apa-apalah. Yang penting gue punya istri aja. Kan kerja kan cuma berkat. Kebutuhan biologis kontrak sekarang. Di beberapa tempat kan tinggal ngontrak. Saya nggak sebut kotanya di mana. Memang disediakan. Dia datang kerja sana. Kemarin ada yang cerita sama saya, ada satu kota sedang mengalami bencana. Yang jadi masalah di situ disediakan juga tempat untuk hiburan. Karena terus stres. Dan ini semua terjadi Pak Bu. Dan kita jangan cuma ambil satu sisi, kita mesti tarik semuanya. Nah karena itu Alkitab katakan bahwa sasaran kita sekarang bisa nggak kita menang atas ini. Maka itu buka telinga dengar. Roh Allah akan bekerja. Membawa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ukurannya gimana? Minggu lalu saya sudah berikan sebuah gambaran. Untuk membuktikan kita masuk di dalam tatanan Allah. Di mana kita berada, kita bisa mengalahkan di tengah kehidupan kita. Paham? Salah satu contoh, kemarin saya datang ke satu kafe. Anak-anak kita semua di situ. Saya kasih tahu sama Nya. Mereka yang memfasilitasi kita di situ, mereka pikir kita ini iseng. Mereka pikir kita itu main-main. Mereka pikir kita tuh nggak punya kerjaan. Mereka melakukan pelayanan 2 jam di situ, anak-anak kita semua itu. Tahu nggak? Mereka adalah pekerja, mereka adalah mahasiswa, mereka sibuk. Terus ngapain duduk situ cuma nyanyi-nyanyi main gitar? Saya bilang sama Nya, saya mau pergi dukung mereka. Saya tahu bahwa mereka sedang menjalankan misinya Tuhan. Itu bukan kehendak mereka, kehendak Bapak mesti selesai. Walaupun mungkin ada yang berkata ngapain mereka main-main musik sana nyanyi lagu-lagu dunia. Hei, lebih baik dia nyanyi lagu dunia daripada dia tidak buat apa-apa toh. Kok kita udah gak buat apa-apa, bukannya kita dukung, malah kita menurunkan standar mereka lagi. Nah itulah dikatakan apa? Kita sudah hidup di luar institusi resmi. Saya bilang sama Nya, pada satu ketika kita akan melakukan apa yang kita tidak suka. Tapi kita akan lakukan. Tapi ada orang lain yang dimenangkan. Daripada kita melakukan apa yang kita suka. Sementara di luar sana orang tidak membutuhkan kita. Betul gak? Ada banyak loh. Mau buat sesuatu dia suka aja. Dia melakukan apa yang disuka. Tapi di luar sana tidak suka. Lalu di luar sana tidak dapatkan apa-apa. Dan inilah zaman yang paling rusak. Namanya zaman kegelapan, keluar daripada sebuah ketertiban. Alkitab kita catat akan datang masa yang paling sukar. Bukan Anda bro, langsung lihat saya lagi. Paling sukar di masa itu. Ya, sukar di masa itu maksud saya. Di masa ini gitu loh. Orang lagi tidak akan mengenal pengajaran yang benar. Lebih suka mendengar pengajaran bisa mengkritik telinga. Orang akan melakukan bukan apa yang benar. Tapi apa yang baik buat dia.
Orang akan merebut bukan lagi apa yang benar, tetapi dia akan blessing. Dia akan berkat aja. Padahal itu bukan dia punya, yang penting berkat. Maaf, saya tidak mau singgung soal keuangan, pasti nanti saya akan dibully lagi. Berapa banyak orang diberkati Tuhan. Seharusnya dia mesti tanya, kenapa gua diberkati Tuhan? Kenapa gua diberkati Tuhan? Lalu dia akan tanya, Tuhan, buat apa berkat ini? Tapi seringkali kita tidak pernah bertanya. Pokoknya masuk aja terus. Hai jiwaku, nikmatilah. Dan Tuhan katakan, kau tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Kita belajar dari wanita Samaria. Ini karena kaitannya. Begitu dia ngerti tentang apa arti kata makan. Lalu dia makan bersama. Kata makan itu adalah hidup. Hidupnya dulu. Begitu dia hidup. Wanita Samaria itu tidak berupaya. Dia tidak jalankan manusia lamanya. Dia balik ke kota Samaria. Satu kota ngalami radiasi hidupnya wanita Samaria. Doa saya, Jemaat Sam 21, buka pintu. Mindsetnya diubah. Lalu hidup Yesus ke dalam. Anda berubah, bukan Anda mau berubah. Tapi Yesus di dalammu membuat Anda berubah. Dan perubahanmu bukan Anda berkata aku berubah. Tapi di mana Anda berada, orang lain akan mengalami perubahan yang sama. Sebagaimana anak-anak kita sekarang ini. Dan saya bilang mereka gak dibayar. Mereka bukan hanya menyalurkan hobi, tapi mereka terpanggil karena sorga memanggil kita. Amin. Tepuk kiri kanan, sorga memanggil Anda. Sorga memperlaki Anda, sorga mengubah Anda supaya kita menjadi pengubah-pengubah di akhir zaman ini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan.